Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau ucapkan hati. Kita mau alami Tuhan pada pagi hari ini. Betapa baiknya Tuhan. Sepanjang minggu kita dijaganya. Sepanjang minggu kita dipeliharanya hingga saat ini. Mari buka hati. Segala sesuatu bisa berubah. Tapi cinta Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan. Tuhan ingin kita berlama-lama dalam hadirat-Nya. Tuhan ingin kita mengalami Tuhan secara utuh. Kasih-Nya, perintah-Nya, hukum-Nya, ketetapan-Nya, peraturan-Nya. Tuhan mau kita mengenal hukum-Nya. Mari kita buka hati. Izinkan Roh Kudus yang mengajar kita pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami dapat menjalani sepanjang minggu ini ajar kami untuk mengerti setiap rencana dan rancangan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Ajar kami menikmati hadirat-Mu, berlama-lama dalam dekapan-Mu, Bapa yang baik. Kami undang atmosfer surgawi turun atas tempat kami saat ini. Atas tempat di mana kami berada saat ini. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tenggelam dalam kasih-Mu. Seperti seekor rusa yang merindukan sungai aliran-aliran-Mu. Biarkanlah kami pada pagi hari ini memuaskan dahaga kami terhadap sungai sukacita-Mu Tuhan. Ajar kami agar kami mengerti hikmat-Mu sepanjang hari ini. Dan setiap rencana-Mu yang terkandung dalam panggilan kami. Untuk itulah kami mau berseru ya Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwa. Dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Tuhan, Engkaulah yang sudah mengampuni segala pelanggaran kami.
Tuhan, Engkaulah yang telah menebus kehidupan kami, dan kami lepas dari kebinasaan. Tuhan, Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kami dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan kami selalu diperbaharuinya dari hari ke hari. Segala dosa dan pelanggaran kami telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakit kami sudah disembuhkan pada pagi hari ini. Hidup kami menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kehidupan kami juga menjadi kuat di dalam-Mu Tuhan. Sebab kami dimahkotai oleh cinta kasih-Mu. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Tenggelam dalam kasih-Mu. Bawa kami lebih dalam. Kami mengarahkan pandangan kami pada wajah-Mu Tuhan. Kami menentukan labuhan hati kami pada ketulusan cinta-Mu. Kami percaya Tuhan, dan kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saat ini, di sini, kami menyembah-Mu. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami membutuhkan hadirat-Mu Tuhan. Betapa kami membutuhkan hadirat-Mu. Kami merasakan atmosfer kami berubah saat ini. Kami merasakan ada kuasa yang lebih besar yang keluar dari dalam hidup kami. Terus mengalir. Terus mengalir. Mari rasakan Bapak Ibu. Mari rasakan. Kuasa itu mengalir. Seperti anak sungai yang tidak terhentikan. Yang terus-menerus mengalir. Saling susul menyusul. Mari masuk lebih dalam dan alami Tuhan. Buka hatimu, buka tanganmu, dan rasakan kasih itu mengalir.
seperti tekanan angin yang kuat. Izinkan kasih itu terus mengalir. Terus tenggelam dalam hadirat Tuhan. Terus bersandar dalam hadirat Tuhan. Tuhan, saya berdoa Tuhan, biarlah buat teman-teman yang belum merasakan hadirat Tuhan, agar saat ini mereka juga boleh merasakan hal yang sama seperti yang hamba-Mu rasakan. Alami Tuhan, alami Tuhan. Terus alami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan di sini. Saat kami menyembah, Engkau hadir. Kami butuh kehadiran-Mu Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu. Engkaulah pengharapan bahwa kami lebih mendekat kepadamu. Roh kehidupan-Mu Tuhan terus mengalir. Mengalir ke dalam hati kami. Mengalir keluar dari hati kami. Menjadikan kami ciptaan yang baru pada pagi hari ini. Sungguh kami membutuhkan kehadiran-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Kami butuh Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang belum merasakan, jangan berdiam diri. Katakan, Tuhan, Engkau hadir di sini. Kami mau merasakan Tuhan. Kuasa yang besar itu mengalir, menyentuh kulit kami, menyentuh jauh kedalaman hati kami. Terus mengalir. Terus mengalir. Mengajari kami dengan berbagai hikmat. Semakin lama semakin jelas Tuhan hendak membawa kita kepada tujuannya. Pada setiap rancangannya menuju kepada rencana dan kehendaknya untuk mengalahkan maut. Semakin jelas, sungguh semakin jelas bahwa di balik setiap proses luka hati, jauh di dasarnya ada roh maut yang menanti kesempatan untuk membunuh siapa saja yang dapat
dimakannya. Pada pagi hari ini Tuhan mau kita untuk mengetahui siasat si jahat, sehingga akan lebih mudah dihancurkan pekerjaannya atas diri seseorang, atas sebuah keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, Allah Bapa sedang membangkitkan dan melatih tentara-tentara peperangan akhir zaman. Namun hanya mereka yang suci hatinya yang dapat melihat Tuhan. Hanya mereka yang bersih mata, telinga, bibir, yang mencakup pikiran, kehendak dan emosi. Yang menyerahkan segenap hati dan akal budinya dalam naungan yang Maha Kudus. Untuk itulah kita membutuhkan memohonkan hati nurani. Hati nurani yang murni. Karena setiap orang di antara kita harus serius untuk belajar menangani pekerjaan si maut ini. Tuhan inginkan kita bersama-sama dengan Yesus untuk memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh di bawah kaki Kristus. Ketika hati Bapak Ibu goyah, ingatlah Yesus Kristus telah mati. Namun lihatlah ia hidup sampai selama-lamanya. Dan ia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ia memberikan kepada kita masing-masing kesempatan untuk bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan kerajaan Allah. Untuk kita mengenal bagaimana kasih Allah bekerja dalam kehidupan kita. Mari bangkit. Mari sadari. Mari bergerak. Tanggalkan semua beban-bebanmu pada hari ini. Kekhawatiran-kekhawatiran. Lepaskan. Be healed. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah pulih. Yang sakit kanker, jadilah sembuh. Yang sakit pinggang, jadilah sembuh. Sakit liver, paru-paru, jantung, ginjal,
jadilah sembuh. Yang sakit lambung, hayo sembuh. Yang sakit di tengkuk leher belakang, jadilah sembuh saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tulang kering, yang kakinya suka linu aja, kembali bersemangat. Tulang kering terjadi karena semangat yang patah. Yang sakit encok dan ngilu-ngilu di pinggang, penyebabnya adalah jiwa yang hancur. Merasa diri tercekam, ya. Merasa dalam lingkungan yang mencekam. Yang belakangan ini merasa sesak napas. Siapapun dari Bapak Ibu yang sesak napas belakangan ini merasa sesak napasnya, jadilah sembuh. Sesak napas terjadi karena banyaknya pikiran, ketakutan, stres. Tanggalkan stresmu dan kenakanlah kuk yang dari Tuhan. Banyak sekali orang yang belum mengetahui rencana Allah. Banyak sekali orang Kristen bahkan yang berhenti di daerah berkat dan menjadi peminta-minta berkat, peminta-minta kesembuhan. Saya mau katakan pada pagi hari ini, bangkitlah. Gereja Tuhan harus tahu hal ini. Sebab mereka yang mau dipimpin oleh Roh Allah akan mencapai titik yang penting. Ini adalah panggilan tertinggi bagi gereja Tuhan, bagi tubuh Kristus. Yakni menjadi kemah kudusnya, menjadi bait sucinya. Membinasakan kerajaan maut adalah pekerjaan Bapak Ibu dan saya. Pekerjaan orang-orang yang dipilihnya dari semula. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari kitab suci. Barang siapa hendak menjadi yang terbesar di antara saudara-saudaranya, maka hendaklah menjadi seperti yang paling muda. Dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani?
Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Jika kita tetap tinggal bersama-sama dengan Kristus dalam segala pencobaan yang kita alami, Tuhan menganugerahkan kuasa-Nya kepada kita, kerajaan-Nya. Sama seperti Bapa Sorgawi menganugerahkannya kepada Yesus, supaya kelak Bapak, Ibu, dan saya makan dan minum semeja dengan Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa kita. Dan kita akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Itu semua tertulis dalam kitab Lukas 22 ayat 28. Marilah kita hidup dalam kasih. Satu Yohanes 4 ayat 16 menuliskan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Satu Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkan disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapa, Engkau adalah kasih. Tidak ada kasih yang semurni ini
selain kasih-Mu. Walau dunia memandang kasih sebagai hal kesia-siaan, namun Engkau menginginkan kami untuk hidup di dalam kasih. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya diingatkan dengan sebuah kisah Ananias dan Sapira. Roh Allah menghukum mereka sampai mati karena mereka bukan hanya mendustai manusia, tapi mereka mendustai Allah. Kita mendengar perkataan yang disampaikan Petrus kepadanya itu, maka rebahlah Ananias dan meninggal dunia. Sehingga semua orang yang mendengar hal itu sangatlah ketakutan. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 9, kata Petrus kepada Sapira, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Allah? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusuk engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah meninggal. Lalu mereka mengusuknya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Apa yang kita dapat pelajari dari kisah ini? Di sini kita belajar bahwa mereka dibunuh oleh dosa mereka sendiri. Sebab di hadapan hadirat Allah, dosa tidak dapat bertahan. Mereka akan mengakhiri permainan mereka dengan membinasakan orang yang mereka pakai. Mari kita saling mengaku dosa di hadapan Tuhan saat ini. Ini adalah waktunya. Waktu Bapak Ibu dengan Tuhan. Jangan lihat kiri atau kanan. Ini adalah waktumu bersama dengan Tuhan. Akui semua dosa-dosamu di depan Tuhan. Tuhan mau kita mengenal Dia sebagai seorang pribadi yang sejati, pribadi yang lembut, pribadi yang hadir, yang ada bersama-sama dengan kita saat ini.
Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Katakan semua doa-doa ini dengan suara yang keras. Buka hatimu dan perkatakan firman. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, Engkau datang dari Bapa dan serupa dengan Allah ke dalam dunia sebagai terang, supaya aku percaya kepadamu, Yesus. Jangan tinggal di dalam kegelapan. Bapa mengaruniakan kasih-Nya yang besar kepadaku, sehingga aku disebut anak-anak Allah. Aku sekarang adalah anak Allah. Aku sekarang dipimpin Roh Allah. Roh Kudus bersama Rohku, bersaksi bersama Rohku bahwa aku adalah anak Allah. Aku adalah ahli waris Allah, karena aku berhak menerima janji Allah bersama dengan Kristus. Bapa, Engkau adalah Bapakku. Aku percaya dalam hatiku bahwa Engkau, Yesus Kristus, adalah Putra Allah. Aku percaya bahwa Engkau telah dibangkitkan dari kematian untuk membenarkan aku. Aku mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau, Yesus, adalah Tuhanku. Engkau, Yesus, menguasai hidupku. Engkau memimpin aku, dan Engkau adalah gembalaku. Di dalam Engkau, Tuhan, aku dilahirkan kembali dan menjadi anak Allah. Di dalam Engkau, aku hidup, bergerak, dan tinggal di dalam Kristus, Juru Selamat dan Tuhanku. Aku memiliki hidup, tenaga, dan kekuatan-kekuatan untuk tugas-tugas yang mustahil. Aku tinggal dalam Engkau. Aku hidup dalam Engkau. Engkau adalah pokok anggur dan aku adalah rantingnya. Pokok anggur ada dalam rantingnya, dan ranting ada dalam pokok anggur. Kehidupanmu, Yesus, yaitu kehidupan Allah, ada di dalamku. Keberadaanmu, kasih ilahimu ada di dalamku. Seperti darahmu, Yesus, yang mengalir melalui jiwa dan rohku. Aku mengizinkan kehidupan dan kasih itu menguasai aku. Aku adalah ciptaan baru di dalam Engkau, Kristus Yesus. Aku adalah makhluk ciptaan baru dengan kehidupan Allah, dengan keberadaan Allah, dan kemampuan Allah ada di dalamku.
Allah melihat aku di dalam Engkau. Aku adalah buatanmu, Yesus Kristus. Tuhan, Engkaulah gembalaku. Aku tidak kekurangan kemampuan, tidak kekurangan kekuatan, tidak kekurangan uang, tidak kekurangan apapun. Sebab Engkau adalah gembalaku. Engkau menjadikan aku ciptaan yang baru. Aku dibenarkan Allah di dalam Kristus. Kedudukanku bersama Tuhan adalah aman. Doa-doaku membantu banyak, karena kedudukanku benar di depan Allah. Aku berada dalam Engkau, Kristus. Sebab itu tidak ada lagi penghukuman atasku serang juga. Engkau, Kristus Yesus, adalah Tuhanku. Engkau, Kristus Yesus, adalah hikmatku. Engkau, Kristus Yesus, adalah kebenaranku. Engkau, Kristus Yesus, adalah pengudusanku. Engkau, Kristus Yesus, adalah penebusanku. Aku telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Aku telah menerima kuasa untuk memerintah sebagai seorang raja di dalam keluarga, daerah, dalam kehidupan ini bersama dengan Kristus. Di dalam Engkau, Tuhan, aku telah memiliki penebusan oleh sifat kelahiran baru. Aku dipindahkan keluar dari kerajaan kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan Anak yang dikasihinya. Penguasaan setan telah berakhir, sedang penguasaan Yesus dimulai di dalam kehidupan saya. Pada saat saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan dilahirkan baru. Katakan dengan iman, Bapak Ibu, aku telah ditebus dari hukum Taurat. Aku telah ditebus dari kemiskinan. Aku telah ditebus dari sakit penyakit. Aku telah ditebus dari kematian. Berkat Abraham menjadi milikku. Penguasaan setan atas hidupku telah berakhir. Engkau, Yesus, adalah Tuhanku. Engkau, Yesus, memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Oleh bilur-Mu saya telah disembuhkan. Firman Allah menyatakan, saya telah disembuhkan dan kesembuhan telah menjadi milikku. Sebab saya di dalam Engkau, Kristus. Hukum kehidupan telah memerdekakan saya dari dosa dan maut. Engkau, Yesus, bangkit dengan kemenangan atas iblis. Engkau, Yesus, sudah mengalahkan iblis untuk saya. Dan saya pasti dapat melakukannya. Sebab saya ada di dalam-Mu, Tuhan. Sebab saya telah di dalam Engkau. Engkau lebih besar duduk di dalam saya. Engkau, Kristus, lebih besar dari sakit penyakit. Engkau, Kristus, lebih besar dari keadaan sekitar. Engkau hidup dalamku. Roh yang membangkitkan Engkau, Kristus, dari kematian tinggal dalamku. Allah ada dalamku. Tuhan Pencipta ada dalamku sekarang. Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang.
Melalui Engkau, saya akan menghadapi ini tanpa rasa sakit, sebagai seorang pemenang. Kata firman Allah, melalui Engkau Kristus Yesus Tuhanku, saya dapat melakukan segala perkara. Engkau Yesus menguatkan saya. Saya tidak dapat ditaklukkan. Saya tidak dapat dikalahkan. Saya dapat menanggung segala perkara di dalam Engkau Kristus, karena kekuatan dari Allah adalah milik saya. Aku telah disalibkan dengan Engkau Kristus, dan hidupku di dalam daging adalah hidup dalam iman kepada Kristus. Aku telah disalibkan dengan Engkau Kristus. Ketika Engkau dibangkitkan dan dihidupkan, aku juga dihidupkan denganmu. Aku juga dibangkitkan bersama-sama denganmu. Dan kedudukanku bersama Tuhan di tempat surgawi. Sekarang aku duduk bersama Engkau Kristus di surga. Semua keperluanku telah dipenuhi. Engkau Kristus sudah memberkati aku. Saya hidup karena saya di dalam Kristus. Tanpa Kristus saya tidak mungkin hidup. Aku sebagai anak Allah, aku perhatikan perkataanku. Aku arahkan telingaku kepada Tuhanku. Semuanya itu tidak menjauh dari mataku. Aku simpan itu di lubuk hatiku, karena itulah yang menjadi kehidupanku. Aku mendapatkan kesembuhan bagi seluruh tubuhku. Aku jaga hati ini dengan berbagai cara, segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Aku buang mulutku yang serong daripada mulutku dan lidahku, dan aku jauhkan bibir yang dolak-dalik daripada mulutku. Aku pandang terus ke depan, dan tatapan mataku tetap ke muka. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Namun janganlah hatimu gentar dan kesedihanmu menghilangkan detik-detik kebahagiaanmu bersama Roh Kudus. Yang adalah Roh penghibur yang Bapa utus atas kita. Renungan singkat pada pagi hari ini dari kitab Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Tuhan, ampunilah kami. Jika ada di antara Bapak Ibu yang berbeban berat pada pagi hari ini, Tuhan mau kita melepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebutkan nama-nama orang yang menyakitimu di depan Tuhan, yang membangkitkan amarahmu dengan cara bagaimanapun.
yang mengecewakanmu, dan lepaskan pengampunan atas mereka. Kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Bila damai sejahtera dan penyertaannya ada bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, dan pemeliharaannya menguasai kita. Sebab sumber berkat ada dalam kita ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Tuhan kita. Namun Tuhan mau kita dapat mengekspresikan, dapat mengeluarkan potensi berkat itu yang ada dalam diri kita. Roh Kudus, urapi kami dengan minyak yang baru. Percik pada kedua ambang pintu pikiran kami, kepada kedua ambang pintu hati kami. Biar roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna sampai Engkau Tuhan datang untuk menjemput kami di awan-awan yang permai. Biarlah apa yang kami renungkan, apa yang kami perkatakan pada pagi hari ini termaterai di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan yang sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Amin.